Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma assalatu wassalamu ala habibina wa habibillahil alamin, abil qasimi mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali thayyibin tahirin ma'sumin. Allahumma kun li waliyikal hujjati ibnil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'at wa fi kulli sa'ah wa janna hafidha wa qaitan wa nasirah wa dalilan wa ina hatta tuskinahu ardaka ta'an wa tumatihu tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik Mansur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan. Ya, kayaknya kita perlu kayaknya banyak hal yang kelewat dalam pembahasan mandi kemarin, jadi kayaknya terpaksa diulang. Ya, jadi intinya bahwa hadas besar itu adalah yang pertama itu kenapa kita mandi, karena hadas besar. Jadi hadas besar ini adalah orang kalau punya hadas besar maka dia keluar dari waton ubudiyah ya, dari lingkungan atau tanah air kehambaan, dan masuk ke dalam gharbiyah ya, keterasingan, dan penampakan ego ya, dan dakwanil maniyah ya, mendakwa mengaku bisa mengatur-ngatur dan masuk ke dalam hudud maula, jadi merasa menjadi maula, dan itu sabisofil sayyidah, dan mensifati dirinya dengan sifat-sifat sayyidah, sifat-sifat ketuanan. Dan ghusl itu adalah mensucikan dari kotoran-kotoran ini dan mengakui kekurangan ya, mengakui taksir itu kekurangan ya. Jadi makna-makna itu perlu kita hadirkan ketika mandi, supaya mandi kita itu menjadi ibadah ya. Dan yang lebih penting juga, kita dengan mandi itu bisa menjaga batin kita, dan kita ya insya Allah bisa merasa bahagia, yang merasakan keterangan, bisa menikmati ibadah, bisa menikmati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang suci. Ya, karena dengan kesucian tadi itu. Dan kalaupun kita mungkin bisa secara rasional kumpul ya, secara kognitif kita berkumpul, tapi kalau batin kita kotor, maka kebersamaan itu hanya sebentar dan kurang intens gitu ya. Jadi mungkin tidak akan berpengaruh banyak terhadap kondisi jiwa kita. Dan kalau kita bersuci, maka dorongan kognitif tadi, jadi dorongan kognitif ilmu rasional itu tetap perlu ya, tapi itu akan tinggal kognitif kalau tidak disertai dengan pensucian. Dan itu tadi manfaatnya sebentar dan kita bisa lalai. Jadi contohnya ya, kalau orang itu meninggal atau memiliki sakaratul maut, atau katakanlah dalam kondisi terdesak atau bagaimana, maka hal-hal kognitif tadi itu akan hilang ya. Yang tinggal itu adalah yang sudah diamalkan, yang sudah menjadi bagian dari dirinya, bagian eksistensial jadi dirinya. Jadi ilmu yang sudah diamalkan itu yang bisa kekal ya,
kalau tidak terhapus ya, menjadi kekal dalam lebih mantap berada dalam batin kita ya. Jadi kalau kita bersuci maka dorong kognitif itu akan menjadi ma'rifat, dan itu yang akan bikin kita merasa tenang ya, sejahtera dan merasakan kebahagiaan. Dan ya ini semua untuk semua bersuci ya, baik itu bersuci dalam ibadah, dalam puasa, dalam tilawah Al-Qur'an, tafakur dan seterusnya. Dan jadi semua kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi nikmat ya. Jadi sesuatu yang bisa nikmati dan tidak lagi menjadi suatu kewajiban ya. Jadi nikmat itu akan menjadi sempurna sebagaimana dalam jadi dengan bersuci nikmat itu akan menjadi sempurna ya. Nikmat dan rahmat yang sesungguhnya itu adalah Al-Qur'an dan kehadiran Al-Qur'an, Rasulullah dan Ahlul Bait dan orang-orang suci ya. Itu rahmat yang paling sesungguhnya, dan itu bisa kita raih kalau kita itu bersuci ya. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum itu bisa dilihat juga dari sisi ini, nikmat yang sempurna, dan itu jalannya adalah jalan satu-satunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dengan bersuci. Jadi dengan mandi ini semua kerajaan kita ini dikeluarkan dari alam tabiat, alam mati ya, alam tabiat ya, dan alam setan ya, alam yang di mana setan bisa berkuasa ya. Dan hal yang dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang salik hendaknya tidak berhenti pada ritual mandi ya, mandi dengan sabun dan sebagainya, dan untuk menyusunkan lahirnya saja ya, sebagai suatu kebiasaan ya, lewat begitu saja. Tapi harus manfaatkan untuk hal-hal yang penting, yaitu mentafakuri apa yang yang mentafakuri mandi tersebut, sehingga ada perubahan dalam batin kita. Jadi kalau kita terbatas ritual, yaitu hanya kulit seperti sudah sebelumnya, syariat-syariat sebelumnya ya, kalau kita melakukan secara formalitas ya dapatnya formal ya, sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi mungkin kita tidak bisa menikmati, dan ujung-ujungnya ya kita nggak merasa nikmat, nggak merasa akrab dengan ritual-ritual itu, dan itu jadi masalah ya. Kalau misalkan katakanlah ya, maaf kalau sudah sampai pada kondisi sulit, itu kita bisa ya, karena namanya juga nggak nikmat ya, bukan solusi ya. Pada kondisi sulit orang akan mencari apa yang bisa dinikmati gitu ya, apa yang merasa kita nikmat ya kita akan gitu. Kalau kondisi sakit ya kita cari apa yang kita sukai ketika sehat. Kita kira-kira seperti itu ya. Jadi modal semua ini adalah dengan bersuci. Jadi apa yang ya, seperti dalam hukum sebab akibat tadi, bahwa apa yang terjadi dalam batin kita itu akan berefek kepada lapisan-lapisan jiwa kita ya. Dan kalau ya namanya kita punya potensi hayawan ya, potensi hayawan sultania, yang memang namanya hewan ini selalu menuntut haknya ya. Nah, tuntutan hewani kita ini harus dikontrol
harus dikendalikan, kalau enggak ya kita akan jadi hewan beneran. Dan nah, kalau kita terlalu mengaktifkan potensi hewani kita itu akan, potensi rohani kita itu akan tidak aktif potensi rohani, dan kita ya seperti itu agak dalam syair syair Al-Busiri itu, syair turba ya, kalau hewan itu diikuti ya terus, anak kecil nafsu kalau diikuti ya minta terus, nggak pernah ada habisnya, seperti ya anak kecil kalau dikasih ini ya minta itu, kasih itu minta itu lagi terus gitu, nggak ada habisnya. Hewan itu akan, sisi hewani kita juga begitu, kalau dikasih ini akan minta terus, dan itu harus dikendalikan. Nah, kalau itu kita tutupi terus, maka potensi rohani kita akan bisa mati. Jadi jangan sampai aspek hewani kita itu menjadi dominan, di mana kita akan hidup selamanya sebagai hewan, ya walaupun hewan mungkin beragama, bersyariat, tapi itu hewan mungkin syariat secara lahiriah ya, tapi secara batinnya kita tetap tidak beranjak menjadi manusia, yaitu tetap menjadi hewan. Jadi secara batin tidak ada efek, dan tidak ada dampak dalam batin kalau tidak disertai dengan tafakur. Ya, jadi kita harus ya bertobat ini ya. Nah, sekarang ini kebetulan memang bulan Dzulhijjah, ini bulan tepat untuk bertobat ya. Dan sampai mana ya? Takuno batin sir. Jadi usul ahma fi nadri usul nafsus bahimiyah ya, mengalahkan nafs bahimiyah ya, dan keadaan hayawani, dan kembali pada nafsur rahmani. Dan ya, ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah dalam dari ya alam nafsu rahman wa su'unil rahmaniyah. Dan jadi jangan sampai hayan itu mengalahkan nafs rahmaniyah ya, yang nafs atau jiwa atau sisi imateri yang Allah tiupkan dalam kepada kita ya, nafs rahmaniyah wa su'unil rahmaniyah, dan keadaan rahmaniyah, dan bertobat dari wa yatubu an rijsil pakai izai itu kotoran batin ya. Jadi membersihkan diri dari kotoran batin itu ya sebetulnya lebih penting, dan itu sebetulnya tujuan dari beragama ya. Ya kan. Jadi memang tujuannya itu adalah akhlak batin ya, tujuannya itu. Cuma batin ini nggak bisa kecuali melalui lahir. Nah, rijs ini adalah rijs syaitan, ini kotoran batin syaitan. Jadi semua orang juga tahu gitu, bahwa sisi lahiriah itu ya sekedar lahir, superficial ya, tidak mendasar, itu semua orang tahu. Jadi ya untuk mencapai itu harus dengan tafakur, jadi melakukan hal ritual lahir yang disertai dengan tafakur ya, disertai dengan perenungan. Dan ini adalah bahan untuk ilmu-ilmu yang diajarkan di sini, yang disampaikan oleh Imam Khomeini. Ini adalah hal-hal yang sebagai bahan untuk tafakur, jadi membersihkan diri dari rijs syaitan wa hururi, dan tipuan-tipuannya ya. Rijs, kalau pakai rijs sebagai zai itu adalah kotoran, jadi kotoran lahir. Kalau rijs pakai sin
rijs ya, terus sin, maka itu najis lahiriah. Dan yang penting tujuan kita itu sebenarnya adalah rijs batin, membersihkan diri dari kotoran-kotoran batin. Dan selanjutnya adalah ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, membersihkan diri dari kotoran batin itu tujuan akhirnya adalah ma'rifat yang lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu membersihkan batin, ya, wayat harul batin roh yang wa nafkhatun ilahiyatun, yang merupakan tiupan ilahi. Waqad nafakha fihi atau nufiha, ya, dan setelah ditiupkan di dalamnya bin nafkhir rahmani, dengan tiup nafsir rahmani, an hududzi syaitan, ya, membersihkan diri dari nafs rohani itu dari haldus syaitan. Haldus syaitan itu adalah pemanfaatan nafs oleh syaitan, ya, yaitu manfaatan syaitan itu adalah ya tawajuh ila khairi, ya, tawajuh ilal khair, fokus perhatian kepada al khair, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tawajuh ilal khair adalah merupakan aslus syajarah anmanhiyah, yaitu merupakan asal muasal dari berubah-ubah terus. Ya, jadi tawajuh ilal khair itu adalah merupakan asal dari sajarah pohon terlarang, ya. Pohon terlarang. Jadi ini adalah hadas besar itu adalah tawajuh ilal khair, yang merupakan asal. Ya, bihadza ta'ara, yang merupakan merupakan tohara, ya, merupakan yang harus disucikan supaya bisa masuk ilal jannah abihi, ya, disucikan supaya bisa masuk ke dalam surga ayah kita Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Jadi setan itu sangat pintar dan selalu menghiasi apapun pada kita, jadi seolah-olah itu sebagai suatu kebutuhan, ya, ya, sebagai suatu kebutuhan yang harus kita lakukan, ya, padahal itu ya waham saja, kita mengira begitu suatu kebutuhan, ya, ini padahal itu tipuan setan. Sedangkan kalau kita melihat dengan teliti, barangkali akan menemukan bahwa itu berhubungan dengan setan. Kita menghabiskan waktu, memakan waktu yang panjang, dan melupakan kita dari untuk mengaktifkan sisi rohani kita tadi itu, ya, begitulah. Jadi kita harus bertobat dari kotoran sini dan tipuan-tipuannya, mensucikan batin dan roh kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai amanat, ya, ketika Allah berfirman itu kan nafaktu min ruhi, ya. Jadi wa'lam anna akan menghadiri syajaratit tabiyah, dan ini adalah syajarah tabiyah wa ikbalut ala dunya wa tawajuh ilal kasrah. Jadi ini bertawajuh kepada kasrah, ya, tawajuh kepada kasrah wal asrul usulil jinabah. Jadi tawajuh kepada kasrah itu adalah makan asal muasal jinabah yang kita diharuskan untuk mandi itu. Wa madza ma lam yadhhar min hadhil janabah
bil inhimasi fil ma'ir rahmah lil haqqi ta'ala au tadhiruhu tam bidzalikal ma alladhi yajri an sakil arsyir rahmani. Ya, ini bahasanya bagus ya. Ya, selama kita tidak membersihkan janabah ini ya, janabah. Jadi secara lahir itu adalah janabah itu ya, tapi secara batin itu adalah kita membersihkan diri kita dengan apa? Ma'ir rahmani ya, dengan apa? Air mata rahmani. Membersihkan diri dengan rahmani. Oh, kayak gitu. Air rahmah. Air rahmah itu apa? Rahmah itu ya Al-Quran dan Ahlul Bait ya, orang-orang suci ya. Jadi selama kita tidak membersihkan diri kalau secara jenabah ya, kalau kita jenabah nggak boleh menyentuh Al-Quran. Nah, kalau kita secara batin, kalau kita tawajuhnya masih kepada kasroh, maka perhatian kita juga ke Ahlul Bait dan ke Al-Quran itu akan kurang gitu. Dan atau mensucikan diri secara sempurna ya, kalau bisa secara sempurna, mensucikan diri itu dengan secara sempurna, jadi artinya mengkosongkan hati kita dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang mengalir dari sak arsh, dari apa ya, dari syak ini apa ya, dari arsh Allah rahmani wal khalis an tasrifi syaitan, dan harus air tadi itu air rahmah itu tadi, Al-Quran dan Ahlul Syariat itu harus bersih dari tasarrufis syaitan, dari campur tangan syaitan. Jadi artinya agama kita itu harus bersih. Oleh karena itu kita harus menggunakan ya alhamdulillah mazhab Ahlul Bait ini ya bisa dibilang bersih, atau paling enggak ada bagian yang, atau kita bisa mendapatkan yang bersih dari campur tangan setan ya. Jadi memang ini bahaya juga. Jadi kita harus mencari agama itu dari sumbernya, dari sumber yang khalis ya, dari sumber yang yang bersih ya, yang suci. La yaliqu lis-shalah allati hiya haqiqatul ma'raj, dan tidak layak orang kalau belum bersih itu untuk sholat ya, yang merupakan hakikat mi'raj al-qurbi. Jadi yang merupakan hakikat mi'raj al-qurbi. Fa innahu la sholata illa bit tahur. Jadi tidak ada sholat kecuali dengan bersuci secara lahir dan bersuci secara batin. Waqad asyara ila ma dzukira fi hadis syarif. Nah, hal ini sudah disyaratkan dalam hadis mulia fil wasail, dalam kitab Wasail Usia an Syekh Saduq, dari Syekh Saduq ridwanullahu alaihi qol ya. Iya. Jadi hadaksa akbar ini secara lahiriah ya. Lahiriah merupakan keadaan di mana nafs manusia itu secara utuh ya, tenggelam suatu keadaan di mana manusia itu sibuk pada tujuan tersebut ya. Jadi semua wujudnya, semua potensi itu menuju, ini ada akbar ya, semua potensi nya ya, baik itu telinganya, matanya, dan indranya, imajinasinya, wahamnya, akalnya ya, itu
terlibat dalam keadaan tersebut ya. Ini hadas besar ya. Jadi dalam kondisi itu kita tidak bisa membagi diri kita, bagi diri kita, dan kita benar-benar fokus pada apa kasroh, pada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita tidak bisa membagi-bagi potensi kita. Jadi kalau ya kira-kira begitu ya. Dan kita kembali ke sini ya, hadis itu ya, ja'ana farun minal yahudi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sa'alahu a'lamuhum an masail, yani sudah kana fi ma yas'alu anqala. Kenapa? Jadi ya syai'in amara Allah taala bil iktisal minal jinabah wa lam ya'mur bil ghusl minal ghaid wal baul. Ya, ini pertanyaannya kemarin sudah ya. Ya, kenapa Allah taala memerintahkan ghusl ya dari janabah dan tidak memerintahkan ghusl dari ghaid ya, dari abi dan biaka ya. Padahal kalau secara ini kenapa pertanyaan ini ya, karena secara secara material ya, apa yang dikeluarkan, kita keluarkan waktu janabah itu lebih ya najis, lebih bersih ya, agak kurang najis dibanding dengan apa yang kita keluarkan ketika ghaid dan baul ya, ketika BAB dan BAK. Jadi kenapa ini kurang apa yang dikeluarkan tidak terlalu najis tapi disuruh mandi, sedangkan yang keluar ini lebih najis tapi tidak disuruh mandi, cukup dengan wudu. Faqala Rasulullah ya sallallahu alaihi anna, bahwa ya Rasulullah menjawab bahwa anak Adam ketika akala minasyajari dabba alaihi fil uruki wa sya'rihi ya. Maka ketika Nabi Adam ketika makan dari buah dari pohon terlarang tadi, buah holti, maka mengalir dalam urat-uratnya ya, urat darahnya itu pembuluh darahnya, dan dalam rambutnya dan dalam kulitnya ya, kulit-kulitnya buah tadi ya. Faida jama'a rajulu, ketika seorang berjima ya hadas besar, menjima keluarganya, kharajal ma'a min kulli orang, maka dia akan mengeluarkan air dari semua pembuluh darahnya ya, dan rambutnya dalam dari seluruh badannya. Fawajaballahu azza wajal dan Allah menjadikan azza wajalla ala dzurriyyatihi, atas dzurriyyah Adam, iktisal min jinabah ila yaumil qiyamah. Ya. Dan fi riwayatin ukhra ya, dan dari riwayat lain dari Imam Ar-Ridho alaihi salatu wassalam, innama umiru bil ghusli minal jinabah wa lam ya'muru bil ghusl min khala'i wa huwa anjasa, tadi padahal najis tadi ya, padahal yang keluar ketika di kamar kecil itu lebih najis minal jinabah wa aktar min dan lebih kotor ya, min ajli al jinabah min nafsil insan. Jadi
dari apa jinabah dari nafsul insani wa sya'nu yakhruju min jami'i jasidi, yaitu eh, ya nafsul insan, bentar ya, ini catat. Dari apa yang keluarkan ketika jenabah itu adalah merupakan nafsul insan ya, nafs insani, jiwa keseluruhan ya. Wa syai'un yakhruju min jami'il jasadi, yaitu merupakan secara apa, sesuatu yang keluar dari seluruh jasad. Wal khala laisa huwa min nafsil insan, dan khala itu apa ya, ketika kita makan apa ya, ketika kita apa namanya, bukan makan, ketika kita apa di kamar kecil itu, ke kamar kecil itu bukan nafsul insan ya. Jadi yang keluar itu bukan nafsul insan ya. Innama huwa ghoda ya. Yang keluar itu adalah makanan yang masuk dari yadakhulu min babil, masuk dari suatu pintu, dari mulut ya, dan keluar dari pintu yang lain. Ya. Ini ayo ya teh. Sebelah mana ini? Masuk situ ya. Ya itu Terus kalau bisa ke flatway, oh enggak, aku cek dulu tapi dia apa kan? maka jadi kalau tujuan itu bukan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hadas ya. Bukan hanya dunia ya, dunia ini asfala safilin, yang paling rendah. Kalau kita apa namanya, dalam tingkatan yang lebih tinggi juga masih ada hijab. Jadi misalkan pahala akhirat, surga itu juga masih hijab, walaupun itu tidak terlalu berbahaya dibanding hijab apa kotoran dunia ya. Jadi hijab-hijab tadi akan menghalangi tujuan penciptaan kita, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan apa namanya, beribadah mengirim mendapatkan surga, karomah, mendapatkan ini dan itu akan terhalang dari berjumpa dari Allah, dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang ya. Jadi merupakan kotoran yang menyebabkan kita tidak layak untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kak, tadinya aku mau ngajak belok sini tapi ternyata nggak boleh. Ya. Jadi jika manusia tidak membersihkan dirinya dari jinabah ini dan tidak membersihkan dengan air rahmat tadi ya, yaitu insan kamil dan Al-Qur'an ya, secara batin itulah insan kamil dan rahmat Al-Qur'an ya, itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih dalam keadaan janabah batin. Iya, mungkin itu. Jadi ini selanjutnya ini adalah penjelasan Imam ya. Dhahara min hadil hadis wa anna kulla inda ahli dhahir. Jadi dari hadis ini dan bahkan dari apa keterangan para ahli dhahir ya, mungkin anisatil atau mungkin kedokteran atau apa ya. Dan maka nutfah itu keluar dari seluruh badan. Jadi intinya bahwa hadas besar ini ada sesuatu yang keluar. Jadi penjelasan selanjutnya mengenai itu ya, bahwa dalam hadas besar itu adalah ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita. Jadi kesibukan kita dengan selain Allah Subhanahu wa taala, jenis kita mohon gitu, maka seluruh
badan dan seluruh wujud kita itu menjadi tidak layak untuk memasuki wilayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu disambungkan dalam bentuk simbolik, ya. Dan Allah mengisahkan Nabi Adam itu sebagai sebagai pelajarannya, sebagai makrifat dari bahwa makan pohon itu merupakan akar dari segala masalah tawajuh ilal kasroh, ya. Tawajuh ilal khair itu merupakan akar dari segala masalah, ya. Jadi pensucikan diri, ibadah itu adalah supaya kita mengurangi efek jadi kita supaya kita lebih bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengurangi tawajuh kepada yang lain. Jadi tapi itu memang makan dari pohon itu suatu keniscayaan. Jadi ini memang mau tidak mau kalau kita memang mulai perjalanan kita ini dari alam materi, ya, dari alam ketiadaan masuk ke alam materi, ya, melalui melalui orang tua kita nggak punya apa-apa, terus sudah itu masuk alam materi. Nah, ya, selanjutnya jangan berhenti di alam materi. Jadi ketika kita masih kecil belum tahu apa-apa, ya perhatian kita ya makan, minum, ya, dan seterusnya. Ya kalau kita berhenti seperti itu, ya mungkin kita akan disambar oleh setan, ya. Ya syukur-syukur kalau tidak tersambar, tapi nggak mungkin. Ya kalau kita perhatian kita seperti itu akan mudah masuk ke dalam tasarruf setan dan lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadah, puasa, haji, dan ritual-ritual yang lain itu adalah untuk mengurangi, ya, kalau bisa menghilangkan dari efek-efek tersebut, dan kita nafs kita bersih, ya bersih dalam keadaan yang lebih baik dari ketika kita pada saat dilahirkan, ya. Ya, itu ada komen. Itu bab ghusl, bab mandi. Ya kalau enggak ada, kita teruskan ke marhalah 3, ya. Kita sampai pada kesimpulan bahwa jika sebab ada, maka niscaya akibat pasti ada, dan kalau ada akibat pasti ada sebab, dan itu tidak ada jeda waktu, ya, antara terjadinya sebab sempurna dengan akibat, ya. Dan ini bukti selanjutnya, ya, bukti, ya, bahwa antara sebab dan akibat itu seketika itu tidak ada jeda waktu. Jadi wa min huna, ya haru anal ma'lul la yang faku wujudihi anil wujud illah. Jadi akibat tidak akan terpisah wujudnya, jadi bahkan tidak akan terpisah, ya. Dibilangnya di sini tidak akan terpisah, yang faku tidak terpisah wujudnya. Jadi sebetulnya kalau di sini, ya, wujud kita itu bisa dibilang tidak terpisah dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, ya, itu barangkali mungkin beberapa makna yang
takwil dari beberapa ayat Quran yang menunjukkan hal ini. Misalkan apa? Aqrabu min hablil warid misalkan, atau apa? Bahwa yaqulu bainal qarbi wal mar'i, dan Allah berada di antara manusia seseorang dengan hatinya. Jadi kalau seorang kita bicara dengan hati kita itu, maka Allah ada di sana. Ya mungkin lama-lama lebih dekat lagi kalau ada yang itu. Jadi tidak terpisah. Jadi wujud kita itu benar-benar ya sebetulnya wujud pinjaman. Jadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala bukan seperti kalau diberi ya, orang memberi sesuatu terus memberi uang, misalkan uangnya pindah dari pemberi ke penerima. Tapi dalam wujud itu enggak begitu. Jadi kita diberi wujud oleh Allah Ta'ala itu, wujud kita itu masih dipegang begitu ya, apa oleh Allah Ta'ala. Anta itu binasiatia itu dalam wirid-wirid ya, bahwa wujud kita Allah masih memegang. Di dalam doa-doa itu Allah memegang ubun-ubun kita, kan begitu. Jadi wujud kita nggak terpisah dari, jadi wujud akibat itu tidak terpisah dari sebabnya. Ya kalau tukang gimana? Kalau tukang dengan rumahnya kan terpisah. Ya tukang dengan rumahnya terpisah, tapi kan rumah dengan apa mukawimnya kan enggak, dengan temboknya, dengan batu bata, dengan semen kan enggak terpisah. Nah kita wujud kita apa namanya, kita keberadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kan, Allah bukan hanya sebagai fa'il tapi juga pemberi wujud mukawimnya. Ya tapi Allah kita bukan Allah ya, tapi wujud kita itu tidak bisa terpisah dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Ya, kama anna illah tamah la yanfaqu ilal ma'luliha, sebagaimana sebab sempurna tidak terpisah dari akibatnya. Walau kanal ma'lul zamaniyan mawjudan fi zamani bi'ainihi kanat illatuhu mawjudatun wajibatun fi dzalika zamani bi'ainihi. Maka jika akibat kanal ma'lul ya, akibat berada dalam suatu zaman, suatu waktu ya, maujud dalam suatu zaman, di zaman, dalam zaman itu bi'ainihi ya, pada zaman itu, maka ilatnya itu, maka sebabnya itu juga maujud, wajibatun secara wajib, secara niscaya pada zaman itu bi'ainihi juga. Jadi nggak pakai jeda waktu antara wujudnya ilah tamah dengan akibatnya. Li'anna tawaqufu wujudi ala illa li fi dzalikal zaman fatarjihul illatu li wujudi wa idafati lahu fi dzalika zaman. Ya karena wujudnya akibat bergantung pada sebabnya pada saat itu, serta si sebab fatarjihul illah, dan sebab mendahului wujudnya akibat, ini akibat ya, wujudnya akibat, dan wa idafah tarjihu ya, fatarjihu idafati idafatuha ya,
dan mengkaruniakan, yaitu itu melimpahkan wujudnya, wujud sebab pada akibat pada saat itu. Jadi kita merupakan idhofah, berlimpahan dari pada wujud, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena jadi memang sebab itu mendahului akibat. Tapi ini secara rasional. Tapi secara waktu itu tidak ada jeda antara sebab tambah dan akibatnya. Walau kanal illah maujudat, walau kanat illatu maujudatan fi zamanin akhar madumatan fi zamanin wujudil ma'lul wa idhafat wujudil ma'lul wa idhafatihi qaimatun bi wujudiha kanat mufidatul lil ma'luli wa hiya madumatun hada muhalun. Ya, seandainya seandainya sebab itu ada pada waktu yang lain, tetapi pada waktu adanya tetapi tidak ada sementara dia tidak ada ketika ketika akibat itu sudah ada, sementara akibat itu berasal dari sebab, maka yaitu sebab yang mengkaruniakan wujud tadi, yang memberikan wujud kepada akibatnya itu tidak ada, maka ini muhal, nggak bisa. Jadi kalau sebab ada pada waktu yang lain, terus waktu yang lain itu bisa sebelumnya, bisa sesudahnya. Tapi sementara akibatnya itu ada dan akibatnya itu mendapatkan wujud dari sebab, ya itu nggak mungkin, ya itu mustahil. Jadi kalau sebab sempurna ada, pasti akibatnya itu ada. Itu dalil yang pertama. Baburhanu akhar, dalil yang lain. Dalil yang lain ini berdasarkan mahiyah, ya. Hajatul mahiyati al-ma'lulati ilal illah, ya, bahwa hajat kebutuhan mahiyah sebagai akibat, ya, hajatul ma'luliyat, hajatul mahiyati mahiyah al-ma'luliyati, ya, ini sebagai penjelasan dari mahiyah. Maka kalau mahiyah dibaca kasroh, ini dibaca kasroh. Ilal illah, kepada sebab, laisat illa hajatun wujudiyah, tidak ada kecuali hajat sebagai kebutuhan terhadap wujudnya, ya. Ini kalau karena ini kan mu'anas, ya, mu'anas itu kembali ke ilah, sebab. Kalau beri wujudnya, beri wujudnya sebab, ya, kebutuhan mahiyah terhadap mahiyah yang merupakan akibat terhadap sebab itu adalah hajat atau kebutuhan terhadap wujudnya sebab, ya, wujudnya ilati walaisat kharij hajatan
kharijatan min wujudiha, dan bukanlah suatu kebutuhan yang keluar dari wujudnya. Jadi kebutuhannya itu wujudnya itu sendiri, bukan kebutuhan sesuatu yang keluar. Seperti kita butuh uang, maka uang itu kan di luar kita. Nah, tapi kebutuhan akibat terhadap sebab itu seperti itu ya. Kebutuhan rumah terhadap batu bata, semen dan seterusnya itu tidak keluar dari rumah ya. Makna ayakuna hunaka wujudu wa hajatu ya. Artinya di sana ada wujud dan bahana wujudun wa hajatun. Di sana ada wujud dan kebutuhan. Bal hiya mustaqiratun haddun dzat fi haddi dzatin wujudiha. Bahkan zat, bahkan kebutuhan ya, setelah itu adalah merupakan zat dari wujudnya ya. Wujud itu ainul hajati, dan wujudnya itu adalah ainul hajati wa irtibat. Bahkan wujudnya mahya itu adalah kebutuhan wujudnya. Jadi mahya itu kalau dibilang wujud ya, itu adalah kebutuhan dan kebergantungan itu sendiri. Ainul hajah, mahya itu adalah ainul hajah. Artinya kalau mahya manusia itu sebetulnya pengen diisi wujud ya. Kalau kita bilang manusia saja itu ya nggak ada kan. Jadi dia butuh wujud. Ya bayangkan butuhnya butuh wujud. Ya itu kan sama aja mau dikasih uang ya, tapi nggak punya rekening. Jadi rekeningnya harus diberikan. Jadi rekening itu ibarat mahiyah ya. Wadah pun itu harus diberi untuk bisa menerima wujud. Jadi mahiyahnya sendiri itu adalah, kalau dianggap wujud, rekening itu kalau dianggap wujud itu adalah kebutuhan untuk bikinin rekening. Jadi di hadapan Allah manusia itu benar-benar pakai, bahkan istilah manusia sendiri itu mahiyah itu merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemiskinannya itu juga merupakan kebergantungannya itu juga pemberian ya. Jadi gimana itu, kebergantungannya itu pemberian dan wujudnya itu pemberian. Jadi benar-benar nggak punya apa-apa. Jadi istilahnya itu hampir tidak ada istilah yang menggambarkan kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kefakiran kita itu fakir, dan fakirnya itu pun diberi. Gitu, kira-kira begitu ya penjelasannya. Terus fahuwa wujudul rabi, dan dia adalah wujud rabi. Wujud rabi itu sudah dikatakan binisbati ila illatihi. Jadi nisbat ila dinisbatkan kepada sebab. Mahya itu adalah wujud rabi. La lahu, tidak ada kemandirian. Istiqlal itu kemerdekaan atau kemandirian. Tidak ada istiqlala lahu dunaha wa hiya muqawwimatun lahu. Jadi sebab itu adalah merupakan muqawwim. Muqawwim itu penyusun ya.
Jadi rumah itu batu bata dan semen dan seterusnya itu merupakan muqawim. Jadi muqawim kita ini Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi jangan bilang bahwa kita Tuhan ya. Ini itulah. Jadi memang agak sulit menggambarkan menggambarkan yang secara tepat kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadza sanuhu istihalu. Maka hadza sanuhu istihalun an wujudi illa muqawwiman fi illah. Apa ini? Sesuatu yang hakikatnya seperti itu ya, maka ada sesuatu yang hakikatnya seperti itu, ada sanuhu istihalun muhal ya, tidak akan bisa. Ayu jadu tidak bisa maujud ya, kecuali muqawwiman bi illatihi, kecuali muqawwim berada menjadi muqawwim atau bersanding atau disertai oleh sebabnya muta'ammidan mu'tamidan ya, bersandar kepadanya bilatihi muta'ammidan. Ya, robit itu wujud robit itu mengikat ya. Jadi gini, wujud robit itu kenapa disebut mengikat? Jadi gini, jadi istilahnya ali imam ya kan, itu terdiri dari berapa bagian kira-kira dalam kalimat ali imam? Berapa bagian, Mbak? Ya, kalau bilang 2 itu salah ya. Jadi kan cuma ada 2, enggak ya, ada di situ ada subjek, ada predikat. Subjeknya adalah ali, predikatnya adalah imam. Ada bagian ketiga yaitu sesuatu yang mengikat antara ali dan imam. Kalau tidak ada pengikat itu, maka itu seperti susunan kata-kata dalam kamus. Itu nggak ada ikatannya, ada apa, tapi tidak membentuk suatu makna. Ya, itu pengikat antara ali dan imam itu itu robit. Jadi robit itu ada, tapi begitu dipisah antara ali dan imam, robit itu tiba-tiba hilang. Nah, wujud robit itu maksudnya begitu. Jadi adanya itu sangat fragil ya, beradanya. Ada tapi begitu ya dengan mudah menjadi tidak ada. Terus jadi dia bersandar pada muqawwimnya bilati mutamidan secara bergantung kepadanya. Fa inda wujudil ma'lul, dan pada wujudnya maklul akibat yajibu wujudil illah, maka jadi kalau ada mahiyah dan mahiyahnya itu berwujud, maka itu pasti ada sebabnya. Wahwal matlub ya, itulah yang ingin dibuktikan.
Kalau zaman dulu itu QED ya. Jadi kalau sudah membuktikan rumus panjang lebar itu ditulis QED. Quod erat demonstratum. Jadi yang sudah ingin dibuktikan sudah terbukti wal matlub. Ya. Ya, kita selesai pada marhalah bukan marhalah, pada pasal ketiga. Ada pertanyaan lagi? Pak, Ya. itu katanya sebab itu tidak terlepas dari Gimana? tapi kan sebab tidak mungkin terlepas dari akibat tadi katanya. Ya. Terus itu tuh maksudnya syarat maksudnya diisi atau lagi menerangkan sifat sebab, maksudnya kita tuh jadi kayak apa tadi jadi maksudnya kayak kita menyamakan persepsi bahwa nanti kedepannya yang kita seperti itu sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dilepas dari si akibatnya, misalnya tadi kayak dinding sama rumah, tapi bukan dalam arti jadi tadi mendefinisikan itu tuh meluruskan, menyamakan pandangan, bukan Iya, jadi menerapkan ya gimana? ya, jadi kita mungkin selama ini memahami bahwa hubungan sebab akibat itu seperti rumah dengan tukangnya ya. Gitu. Jadi artinya akibat bisa berdiri sendiri walaupun tukangnya itu sudah pergi, kan begitu, rumah bisa berdiri. Ya, padahal sebab dari rumah itu bukan cuma tukang, tapi juga batu bata, ya material-material pembentuk rumah, bentuk rumahnya itu sendiri kan. Nah, jadi akibat tidak terpisah dalam sebab itu juga harus dipahami dalam konteks seperti itu. Ya, tukang itu memang kesal. Tukang tuh sebab juga. Sebab juga, tukang itu sebab. Nah, tapi hubungan kita dengan Allah Ta'ala kan enggak seperti tukang dengan rumah. Ya, jadi hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu juga tukang dengan rumah, juga apa? Rumah dengan batu batanya sekaligus. Tapi kalau maksudnya kalau sehari-hari kan yang kita sebut sebab itu si tukangnya, bukan? Iya, yang pengertian kita sehari-hari itu seperti itu, dan itu harus diperluas. Nanti gitu. Kalau konteksnya belajar ini di filsafat di sini itu berarti selalu ini gitu. Iya, jadi ini harus kita terapkan juga dalam secara praktis ya. Jadi artinya kalau kita menginginkan sesuatu, itu sebab-sebabnya harus lengkap. Ada sebab tujuan ya kan, nanti ada pembagian sebab-sebab. Dulu kan sudah ada sebab. Jadi ada sebab luar, ada sebab dalam. Sebab luar itu fa'il dan ya kan. Harus ada tujuannya supaya rencana kita itu kan begitu ya. Ada jadi kayak bikin skripsi itu kan ada tujuan. Ada latar belakang, ada tujuan, ada pembuat. Tadi apa tuh kalau hubungan tujuan dengan sebab? Iya, ada sebab yang berupa tujuan. Tujuan itu bagian dari sebab. Oh, oke. Jadi dalam konteks ini bisa ya mungkin salah satu ada hadis bahwa makhluk tidak aku ciptakan langit bumi surga neraka dan segala isinya itu kecuali karena Rasulullah kan gitu. Jadi sebenarnya Allah itu tujuannya itu menciptakan Rasulullah, tapi karena Rasulullah itu perlu macam-macam supaya kelihatan beliau itu sempurna dan seterusnya, maka dia perlu alam raya, perlu
orang-orang, perlu musuh, perlu surga, perlu neraka, perlu ini, perlu itu. Akhirnya yang lain-lain diciptakan. Gitu. Ya itu mungkin salah satu ini ya, salah satu takwil. Ya, itu sebab eksternal. Terus ada sebab internal. Sebab internal itu bentuk dan mukawim, form dan mukawim. Ya itu harus, kalau kita ingin membentuk apapun itu keempat tujuan itu harus ada. Jadi nggak cukup menyediakan filenya aja. Iya. Oke, makasih. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup dengan alhamdulillah selawat dan surat wal asri ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.